Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih donor ASI itu. Jadi, donor ASI itu adalah pemberian ASI oleh ibu kepada bayi yang bukan anak kandungnya. Menurut WHO, donor ASI juga bisa dilakukan secara langsung atau melalui bank ASI. Tujuannya untuk apa sih donor ASI? Jadi, tujuannya adalah untuk memenuhi gizi dan imun bayi ketika ibu tidak bisa menyusui. Dalam Islam, donor ASI itu disebut dengan rodoah atau yang artinya yaitu ketika air susu manusia masuk ke dalam perut anak yang belum genap 2 tahun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip etik. Etika kebidanan adalah pedoman moral yang dianut oleh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang aman, adil, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Baik, di sini bisa dilihat ada 4 prinsip bioetika utama yang mendasari pelayanan kesehatan menurut Beauchamp and Childress. Yang pertama ada autonomi, yaitu setiap pasien berhak untuk membuat keputusan sendiri. Untuk donor ASI sendiri, yaitu kaitannya dengan hak orang tua bayi untuk memilih menerima atau menolak donor ASI setelah mendapatkan informasi lengkapnya. Selanjutnya yang kedua ada beneficence atau yaitu bisa disebut dengan kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan manfaat bagi pasien. Untuk donor ASI sendiri yaitu memastikan bayi yang tidak dapat disusui ibunya mendapatkan nutrisi yang baik. Yang ketiga ada non-maleficent, yaitu kewajiban tenaga kesehatan untuk menghindari tindakan-tindakan yang beresiko merugikan. Dalam donor ASI sendiri yaitu dilakukan dengan menggelar screening donor agar mencegah penyebaran penyakit seperti HIV dan hepatitis. Yang terakhir yang keempat yaitu ada justice yang artinya adanya kesetaraan dalam akses pelayanan kesehatan atau bisa dibilang adil gitu ya. Nah, dalam donor ASI sendiri bisa dikaitkan dengan kesempatan yang sama bagi semua bayi untuk mendapatkan ASI dari donor jika tersedia. Begitu. Akan dilanjutkan sama teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan nilai dan norma terkait donor ASI. Jadi, nilai dasar dalam kebidanan ini mencakup etika, menghormati pasien, dan menjunjung profesionalisme. Nah, dalam konteks donor ASI, nilai kebidanan ini terwujud dalam bentuk yang pertama ada empati. Empati ini memahami kebutuhan bayi serta mendukung ibu yang tidak bisa mengeluarkan ASI. Yang kedua terkait keadilan. Keadilan ini memastikan prosedur donor dilakukan secara transparan dan adil, yang bermaksud bahwa prosedur donor ASI ini harus dilakukan melalui tahap screening dan benar-benar dipastikan bahwa tidak ada penyakit yang menular dari ibu yang mendonor. Donor ASI ini tidak hanya mencakup tentang keadilan, tetapi juga mempengaruhi dari kemahaman dalam hukum Islam. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa nilai norma dan budaya menjadi bagian yang sangat penting dalam pelayanan kebidanan. Terima kasih. Setelah bidan mengetahui bahwa bayi yang baru lahir tidak dapat mendapatkan aksi eksklusif dari sang ibu dikarenakan beberapa kendala seperti ASI yang dikeluarkan ibu tidak melimpah atau kurang banyak, bidan banyak sekali menghadapi dilema. Di satu sisi, bidan terdorong moralnya untuk tetap memberikan ASI meskipun tidak dari sang ibu kandung, yaitu dengan cara praktik donor ASI.
mengingat bahwa nutrisi yang terkandung di dalam ASI itu sangat banyak dan sangat bermanfaat bagi bayi yang baru lahir ya. Namun, di sisi lain, apabila bidan mengambil keputusan ini terlalu beresiko karena apabila praktik donor ASI tidak dilakukan dengan tepat akan membahayakan sang bayi loh. Bahkan, pedoman nasional terkait donor ASI masih sangat minim dan jarang. Bahkan masyarakat awam pun mungkin ada yang belum tahu tentang praktik donor ASI. Dalam mengambil keputusan, bidan juga harus memperhatikan nih tekanan sosial apa yang akan dihadapi sang ibu apabila sang ibu tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya. Kalian tentu sudah tahu kan stigma-stigma buruk dan pandangan masyarakat apabila ada ibu yang tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya dan malah mencari donor ASI untuk anaknya. Bahkan keluarga mereka yang kurang edukasi pun justru memojokkan sang ibu. Nah, dalam kasus seperti ini, bagaimana sih cara bidan untuk mengambil keputusan secara benar dan tepat? Nah, yang pertama, bidan harus memperhatikan preferensi dari pasien dan keluarga. Bidan harus menghormati apapun yang menjadi keputusan dari pasien dan keluarga. Yang kedua, memprioritaskan kualitas hidup bayi. Nah, di samping bidan harus menghargai preferensi dari keluarga dan pasien, bidan juga harus mengutamakan kesehatan dari bayi itu sendiri ya, dengan memberikan ASI yang kaya akan nutrisi bagi tubuh sang bayi. Bidan harus memikirkan solusi terbaik bagi bayi agar tetap mendapatkan nutrisi baik dari ASI. Yang ketiga, bidan harus memperhatikan norma yang ada di masyarakat. Di samping bidan harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan si bayi, serta preferensi dari pasien dan keluarga, bidan juga harus menaati norma yang ada di masyarakat dan mengambil jalan tengah yang menjembatani antara norma, preferensi pasien, dan tentunya yang paling utama adalah kesehatan si bayi dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya ada kolaborasi bidan dengan tenaga kesehatan terkait. Nah, dalam mengambil keputusan, bidan harus berkolaborasi nih, mau itu dengan perawat, dengan dokter, dengan ahli gizi, dan lain-lain, dengan tenaga kesehatan yang tentunya bisa memberikan saran dan masukan tentang keputusan yang harus diambil bidan ke depannya. Jadi, keputusan diambil bidan tidak berdasarkan asumsi pribadi, namun secara fakta dan melalui saran dari pihak-pihak tenaga kesehatan terkait. Nah, setelah melakukan konsultasi serta meminta saran terhadap pihak-pihak tenaga kesehatan yang terkait, bidan selanjutnya harus mengedukasi keluarga pasien terkait dengan manfaat dari donor ASI itu sendiri, serta bahaya donor ASI. Jadi bidan di sini harus transparan dan jujur ya, bahwa memang ada resiko atau bahaya ke depannya apabila tidak melakukan praktik donor ASI ini dengan benar, seperti tidak melakukan screening kesehatan dengan baik. Takutnya nanti ke depannya akan terjadi penularan melalui air susu ibu atau ASI tentang penyakit yang menular seperti hepatitis atau HIV. Nah, setelah bidan telah mengedukasi keluarga pasien terkait manfaat dan risiko ke depannya terkait praktik donor ASI, ini kembali lagi ya terhadap preferensi pasien dan keluarga itu sendiri. Tugas bidan selanjutnya adalah untuk memperhatikan tumbuh kembang dari si bayi. Nah, terima kasih semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu kasus donor ASI yang dilakukan oleh selebritis Jessica Iskandar. Jessica Iskandar melakukan donor ASI dikarenakan ASI yang ia punya ini sangat amat melimpah sampai memenuhi freezer. Maka dari itu ia memutuskan untuk melakukan donor ASI. Walaupun begitu, muncul beberapa pertentangan dan perdebatan dari netizen. Banyak yang bertanya-tanya soal agama, keamanan, dan lain-lain. Yang pertama soal agama. Banyak yang menanyakan apakah boleh bayi muslim menerima ASI dari ibu yang non-muslim. Nah, selanjutnya publik juga menyoroti soal keamanan. Donor ASI ini seharusnya melakukan proses screening kesehatan agar bisa dipastikan bahwa ASI ini
aman dan terbebas dari penyakit menular. Nah, Jessica mengakui bahwa ia lebih selektif dalam pemilihan penerima pendonor ASI supaya bermanfaat bagi bayi yang benar-benar membutuhkan dan tidak disalahgunakan. Nah, kasus donor ASI Jessica Iskandar ini menimbulkan beberapa masalah etis yang perlu diperhatikan, seperti ada norma, budaya, agama, dan lain-lain. Banyak pertanyaan dari netizen atas kasus tersebut. Maka dari itu, masalah etis yang muncul di kasus donor ASI ini mencakup keadilan, keamanan, privasi, norma agama, hingga tanggung jawab. Maka dari itu, semua aspek-aspek itu sangat penting diperhatikan supaya donor ASI ini berjalan dengan aman, adil, dan sesuai dengan norma yang berlaku. Terima kasih.